Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video sebelumnya tentang setup HP untuk coding mulai dari nol, yang mana sebelumnya kita telah menginstal aplikasi yang kita butuhkan. Kali ini saya akan menunjukkan setup atau cara menggunakan Akode mulai dari nol. Oke, ini aplikasi Akode saya. Ini masih belum saya apa-apakan. Di sini masih fresh ya. Sebenarnya saya telah lama tidak menggunakan aplikasi Akode ini. Setelah baru saya install kemarin, di sini banyak fitur yang telah berubah. Ya, diantaranya di sini banyak tersedia plugin seperti di VS Code ya. Nah, ini plugin-plugin yang ada di Akode banyak sekali yang bisa kita gunakan nanti. Oke, yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah cara membuka file codingan kita atau project kita kerjakan. Caranya yaitu klik yang garis 3 di kiri atas ini, kemudian pilih yang seperti gambar kertas ini. Nah, di sini ada tulisan folder terbuka, ini kita klik. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini kita cari direktori yang ingin kita tambahkan ke Akodenya. Ya, kalau kita menggunakan SD card, kalau langsung di root SD cardnya ini tidak bisa. Begitupun juga yang di internal, ini juga tidak bisa. Jadi kita harus membuat folder baru. Oke, yang ingin saya gunakan, yang ingin saya tambahkan di sini adalah SD card, kemudian folder project. Nah, di sini saya biasanya menaruh project codingan saya ada di folder ini. Jadi ini saya tambahkan. Ya, gunakan folder ini, kemudian izinkan. Nah, klik OK. Nah, di sini muncul direktori project. Kalau kita buka, ini isinya adalah project-project yang telah saya buat. Jadi kita coba yang ini saja. Kita klik, kemudian untuk membukanya klik yang tanda centang di pojok kanan bawah. Kemudian klik OK. Nah, nanti direktorinya akan muncul di sini. Ya, kalau ingin membuka indeks HTML ya klik saja indeks HTML dan akan terbuka di editornya di sini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan direktori termok ya pada Akode ini. Ya, caranya klik yang titik 3 di kanan atas, kemudian nah ini kembali ke root projectnya tadi, kemudian bisa kalian pilih select dokumen. Ya, pilih select dokumen atau klik tanda tambah, klik kemudian tambahkan path. Ya, pilih folder, kita bisa menambahkan direktori termok. Klik yang ini, kemudian pilih yang termok. Nah, ini direktori test dan file index.js yang kita buat pada video sebelumnya. Kemudian klik gunakan folder ini di bawah ini, klik izinkan. Oke. Nah, di sini direktori termoknya bernama home. Sebenarnya tadi bisa saja diganti ya. Nah, misalkan kita ganti namanya home termok. Nah, ini isinya adalah direktori yang ada di termok kita. Setelah bagaimana cara kita membuka project di Akode, fitur selanjutnya adalah fitur auto complete. Ini sebenarnya kita tidak usah menginstal plugin apapun yang di sini sudah bisa kita gunakan untuk codingan HTML ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat div dengan kelas row misalkan, nah cukup kita ketikkan titik row kemudian tab. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, misalkan kita ingin div dengan kelas call yang memiliki ID misalkan produk. Nah, jadi kita ketikkan seperti ini, titik call kemudian pagar produk. Jadi titik itu untuk kelas, pagar itu untuk atribut ID. Kalau kita tab, nah ini dibuatkan div dengan kelas call kemudian ID-nya produk. Ya, misalkan ini saya hapus semua. Ya, ingin membuat HTML dasarnya, itu cukup kita ketikkan tanda seru kemudian tab. Nah, ini akan dibuatkan codingan dasar HTML-nya. Ya, jadi untuk fitur emmet sebenarnya sudah bisa kita gunakan pada codingan HTML atau CSS tanpa menginstal plugin. Sekarang kita coba untuk file JavaScript-nya. Kita buka file JavaScript-nya.
Kalau kita ketikkan cons, nah di sini sudah muncul ternyata keyword. Yang muncul ini hanya keyword-keyword yang sudah tersedia di JavaScript-nya. Oke, selanjutnya kita coba install beberapa plugin yang kita butuhkan dan yang kita sering gunakan ke depannya. Oke, langsung saja kita install fitur snippet. Nah, yang ini kita klik saja, kemudian pasang. Nah, untuk setiap plugin nanti di sini ada cara penggunaannya dan support bahasa pemrograman apa saja. Ya, ini proses instalasinya. Oke, di sini sudah selesai instalasinya. Nah, ini cara penggunaannya, kalian baca-baca saja nanti. Kemudian ini bahasa yang support oleh plugin snippet ini. Sekarang kita coba kembali ke codingannya. Ya, misalkan di sini saya ketikkan JL. Nah, di sini muncul ya rekomendasi dari plugin snippet yang kita install. Kalau kita enter, nah ini otomatis menuliskan console log. Kita ingin membuat kelas misalkan ya. Kalau yang keyword tadi, nah ini hanya membuat kelasnya saja. Tapi kalau yang dari snippetnya, nah kita langsung dibuatkan format sintak dari kelas di JavaScript itu. Ya, ini nama kelasnya, kemudian kodenya. Nah, ini plugin snippet. Dan misalkan kita mau membuat function, ya kita enter, kita dibuatkan sintak untuk membuat function sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, ini akan meminimalisir kesalahan kita saat coding. Selanjutnya adalah plugin Prettier. Plugin Prettier ini untuk merapikan codingan kita. Kalau kita lihat di sini codingan kita tuh kan masih berantakan. Oke, di sini error waktu saya melakukan screen recorder. Jadi langsung saja setelah ini ke tahap instalasi dari Prettiernya. Di sini sudah selesai penginstalannya. Sekarang untuk cara penggunaannya. Ya, ini masih belum memberikan efek apa-apa. Kalau kita simpan, ini masih belum berubah, masih tetap berantakan. Begitupun juga dengan yang HTML. Nah, untuk cara penggunaannya, kita ke pengaturan akodenya. Kemudian pada pengaturan editor, ini centang format saat disimpan. Kembali, kemudian di formatter ini, di sini kita setting untuk setiap bahasanya. Ya, misalkan HTML, kita gunakan kode plugin Prettier. Kemudian untuk JavaScript, ini juga kita lakukan yang sama, kode plugin Prettier. Nah, untuk sekarang dua ini saja dulu. Kembali. Nah, sekarang ini kalau kita simpan, nah codingannya otomatis menjadi rapi seperti ini. Yang JavaScript juga kalau kita tekan Ctrl S, nah codingannya menjadi rapi. Oke, ini untuk plugin Prettier. Selanjutnya saya juga ingin menginstal tema. Ini masih tema bawaan, belum saya ganti apa-apa. Kalau kita lihat seperti keyword var, ini warnanya sama dengan nama variabelnya. Oke, saya di sini ingin menginstal yang ini, VS Code drag, dan kita klik, kemudian pasang. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, untuk cara penggunaannya, go to setting, kemudian tema, dan seterusnya. Ini kita kembali dulu. Kemudian kita ke pengaturan tema. Nah, di yang bagian editor ini kita cari yang kita install barusan, nah yang ini, VS Code drag. Oke, kembali. Nah, sekarang warnanya sudah berubah. Jadi kita tutup saja. Kalau kita lihat pluginnya di sini banyak ya. Nah, di sini juga ada Bootstrap IntelliSense ini. Kalau misalkan kalian menggunakan framework CSS Bootstrap, nah saat menuliskan kelas-kelas Bootstrap itu nanti akan muncul autocomplete. Ini memudahkan kita saat menggunakan Bootstrap dan juga meminimalisir kesalahan kita saat menuliskan kelas-kelas Bootstrap. Kemudian ada juga Tailwind. Ya, kalau kalian yang biasanya menggunakan framework CSS Tailwind. Kemudian ada Akoda-X. Ya, Akoda-X ini adalah plugin yang bisa kita gunakan untuk membuka terminal pada aplikasi Akoda ini.
Jadi dengan Akoda X ini kita tidak perlu pindah-pindah aplikasi seperti ini. Kita tidak perlu pindah aplikasi seperti ini. Dengan Akoda X, terminalnya itu bisa kita buka di aplikasi Akoda ini sendiri. Nah, ini kita install aja, pasang. Cuma untuk Akoda X ini cara penggunaannya nanti saya tunjukkan di video saat setup Termux. Ya, jadi video lanjutan ini nanti saya bahas tentang setup Termux mulai dari nol. Ya, ini Termux saya masih polos, belum saya install apa-apa. Hanya sudah kita lakukan Termux setup storage dan PKG update dan upgrade pada video sebelumnya itu. Selanjutnya ada beberapa shortcut atau pintasan yang bisa kita gunakan. Ya, diantaranya untuk membuka file. Ya, kita tidak perlu klik seperti ini. Nah, file yang aktif di sini. Dari sini kita bisa membukanya secara langsung ya dengan shortcut Ctrl B. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita pilih indeks HTML, buka. Nah, seperti itu. Misalkan kita coba lagi Ctrl B, kemudian style CSS. Bisa juga ketikkan di sini ya nama filenya style.css. Nah, seperti ini. Buka. Nah, ini akan membuka file style CSS. Ctrl B, misalkan ingin membuka JavaScript-nya, misalkan script.js. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup semua. Selanjutnya kita juga bisa membuka sidebar dengan Ctrl B, membuat file baru dengan Ctrl N ya, up.js misalkan. Nah, ini kalau kita save, ini pilih mau disimpan di mana file up.js ini. Ya, ini untuk membuat file baru. Kemudian Ctrl Shift P. Ini untuk melihat komen atau perintah yang ada di Akoda ini. Oke, dan lain sebagainya. Selanjutnya pernah ada yang bertanya tentang live server. Sebenarnya Akoda ini sudah dilengkapi dengan fitur live server. Ya, jadi kalau kita buka indeks HTML, nah di sini play. Ini kalau kita klik, ini akan menjalankan file HTML ini sekaligus dengan file CSS dan JavaScript-nya. Dan ini live server di Akoda. Cuma untuk perubahan langsung saat kita mengedit kodenya, ini tidak bisa kita lakukan. Ya, untuk live server nanti saya coba pakai Termux. Untuk live server ini pengaturannya ada di tinjau pengaturan nih. Kalian ke setting, kemudian tinjau pengaturan. Nah, ini server yang menjalankan HTML tadi di Akoda. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang Akoda ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang setup Termux mulai dari nol. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.